Assalamualaikum, salam pembelajar, salam pariwisata, pesona Indonesia, wonderful. Perkenalkan, nama saya Jarodi Hestu Nugroho. Profesi saya adalah seorang pemandu wisata gunung. Saya mempunyai spesialisasi di volcano trekking dan jungle trekking. Wilayah pekerjaan saya mencakup seluruh Indonesia, dari mulai Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, sebagian Sumatera, sebagian Sulawesi. Domisili saya di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan storytelling salah satu destinasi wisata petualangan di Jawa Tengah, yang termasuk sering saya kunjungi dalam kepemanduan wisata, yaitu di Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Oke, selamat menyaksikan. Masih ingat dengan letusan besar Merapi tahun 2010? Ya, saat itu ada desas-desus bahwa ketika Merapi akan meletus lebih dahsyat lagi, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Karena Merapi adalah paku buminya Pulau Jawa. Namun, jika dilihat di peta, di mana paku buminya Pulau Jawa? Bukan Merapi. Ada dua gunung yang berada tepat di tengah-tengah Pulau Jawa. Gunung apakah itu? Yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Ya, kedua gunung kembar ini mempunyai tinggi di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Jika Gunung Sumbing mempunyai ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut, maka Gunung Sindoro mempunyai ketinggian 3.156 meter di atas permukaan laut. Kedua gunung ini berdampingan. Gunung Sindoro berada di utara, Gunung Sumbing berada di selatan. Ya. Gunung Sumbing berada di kawasan secara geografis masuk di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Sementara Gunung Sindoro masuk di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Di antara kedua gunung ini ada sebuah jalan yang merupakan jalan raya tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Jalan Raya Kledung. Orang biasa sebut Kledung Pas. Dan konon katanya pemandangan alam kedua gunung ini menginspirasi desain logo salah satu produk air kemasan terkenal di Indonesia. Ya. Kedua gunung ini juga menarik perhatian bagi wisatawan pendaki. Mereka mendaki Gunung Sindoro dan mendaki Gunung Sumbing, menikmati sunrise dari atas puncak gunung, menikmati pemandangan hamparan lautan awan dan gunung-gunung yang menyembul di atas lautan awan tersebut.
Hampir semua gunung di Jawa Tengah terlihat dari puncak gunung. Ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu, ada Gunung Andong, Gunung Telemoyo, Gunung Ungaran, ada Gunung Lawu di Kejauhan, dan ada Gunung Slamet. Ya. Dan ketika kita berada di puncak Gunung Sindoro, kita dapat melihat puncak Gunung Sumbing tepat di depan kita. Dan ketika kita berada di puncak Gunung Sumbing, kita bisa melihat puncak Gunung Sindoro di depan kita. Ya. Dan sebagian kecil orang tertarik untuk mengunjungi kawah volcano Gunung Api Aktif Sindoro dan Gunung Api Aktif Sumbing. Mereka mengamati, memotret, mempelajari volcano tersebut. Ya. Karena gunung api ini memiliki historis letusan di masa lampau. Karena salah satu yang mengubah peradaban dunia adalah letusan gunung api. Maka orang-orang banyak belajar tentang gunung api. Dan bagi orang-orang yang merasa bahwa mendaki gunung itu terlalu berat, mereka bisa menghabiskan waktu untuk live in di lereng pegunungan. Ada beberapa hotel, resort, atau homestay. Mereka bisa live in di homestay, menikmati udara sejuk pegunungan, menikmati persawahan, menikmati keramah tamahan penduduk, kearifan lokal di lereng pegunungan tersebut. Tentu saja ini sebuah hal baru bagi para pengunjung setelah mereka melewati hari kerja di kota, dan menjadi pengalaman baru juga bagi mereka. Ada beberapa spot-spot unik di lereng pegunungan tersebut, seperti Posong, Embung Keledung, dan beberapa tempat yang lain. Ini tentu saja memberikan efek positif bagi masyarakat. Roda perekonomian berjalan. Jika selama ini masyarakat menggantungkan hidup mereka dari pertanian, sebagian besar adalah petani tembakau. Setelah beberapa tempat wisata terkenal, mereka bisa menggantungkan roda perekonomian dari tempat-tempat wisata tersebut. Ada yang berjualan souvenir, ada yang berjualan kuliner, ada yang jadi tukang ojek, dan lain sebagainya. Tentang nama Sindoro dan Sumbing, beberapa cerita saya rangkum dari masyarakat lereng pegunungan. Alkisah, pada zaman dulu hiduplah seorang putri bernama Dewi Sundoro. Doro dalam bahasa Jawa berarti tuan, orang yang disegani. Ya, Dewi Sundoro adalah seorang putri yang cantik, yang ramah, yang dihormati oleh rakyatnya. Namun sayangnya, hingga usia separuh baya, belum ada satu orang pun pangeran yang berhasil memikat hatinya. Dewi Sundoro mempunyai seorang ayah. Sang ayah adalah raja dari kerajaan Jawa, Dwipa. Pada suatu hari, sang ayah jatuh sakit. Seluruh tabib dari seluruh kerajaan diundang ke istana. Tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Salah seorang tabib berkata, jiwa sang ayah sedang disandera oleh Durpakala. Kata sang tabib, hanya seorang lelaki yang berjiwa bersih yang bisa menyelamatkan nyawa sang raja. Lalu Dewi Sundoro mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil menyembuhkan ayahnya, maka berhak untuk menyunting dirinya dan berhak mewarisi tahta kerajaan Jawa Dwipa. Berlangsunglah sayembara tersebut. Satu persatu kesatria berdatangan. Tak hanya dari golongan bangsawan, masyarakat biasa pun ikut dalam sayembara tersebut. Semuanya kalah oleh Durpakala. Karena Durpakala mempunyai ajian Pancasona, di mana ketika tubuhnya tercerai-berai, maka seketika itu pula tubuhnya bersatu kembali. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Hingga akhirnya datang satu sosok manusia yang sederhana, yang kecil dan cacat. Namanya Jaka Lelana, atau orang bilang Jaka Sumbing, karena di bibirnya ada cacat sumbing. Pada awalnya dia ditolak mentah-mentah. Lalu salah seorang penasihat kerajaan menasihati sang putri bahwa, ingat kata tabib, bahwa hanya orang yang berjiwa bersih yang mampu mengalahkan Durpakala. Dan sang penasihat
melihat bahwa Jakalelana mempunyai kelebihan itu, dan lalu terjadilah pertarungan tersebut antara Jakalelana dengan Durpakala. Benar saja, setiap tubuh Durpakala tercerai-berai, saat itu pula tubuhnya bersatu kembali. Itulah ajian Pancasona. Lalu Jakalelana melakukan meditasi dan muncullah lautan api dalam tangannya. Itulah ajian Segara Geni. Seketika itu pula Durpakala ketakutan dan menyerahkan diri dan bersedia mengembalikan jiwa sang raja. Nyawa sang raja selamat. Namun sebelum dia menyerah, dia melakukan mengutuk bahwa ketika anak dari Dewi Sundoro dan Jakalelana itu berusia 17 tahun, maka keluarga mereka akan tertahan pula jiwanya, seperti Durpakala. Lalu akhirnya jiwa Durpakala tertahan dan meledaklah tubuhnya menjadi sebuah gunung yang sangat tinggi. Gunung itu bernama Gunung Slamet, berada di sebelah barat Gunung Sindoro dan Sumbing. Dan di akhir cerita, sesuai dengan aturan Sajembara, maka Jakalelana berhak untuk menikahi Dewi Sundoro. Menikahlah mereka dan dikaruniai seorang anak bernama Dewi Sekar Arum, yang berarti kembang yang berbau harum. Setelah 17 tahun, tibalah kutukan dari Durpakala. Seluruh keluarga Jakalelana tertahan jiwanya. Istana porak-poranda. Akhirnya, Jakalelana atau Jakasumbing meledak tubuhnya dan menjadi sebuah gunung bernama Gunung Sumbing. Tak lama kemudian, sang istri Dewi Sundoro meledak juga tubuhnya menjadi sebuah gunung bernama Gunung Sindoro. Lalu sang anak Dewi Sekar Arum juga meledak tubuhnya menjadi sebuah gunung yang kecil, anak Gunung Sindoro, bernama Gunung Kembang. Pesona kawah Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing begitu menarik perhatian para pencinta volcano trekking. Kawah Sindoro lebih aktif daripada kawah Gunung Sumbing yang terakhir kali meletus pada tahun 1730. Selama 200 tahun tercatat, kawah Sindoro mengeluarkan beberapa kali letusan dari intensitas rendah menuju sedang. Terakhir kali letusan adalah Desember 2011, di mana saat itu membakar seluruh vegetasi di bagian puncak Gunung Sindoro. Dan hingga saat ini, bagian puncak Gunung Sindoro ini begitu gersang dengan asap solfatara di mana-mana. Sementara kawah Gunung Sumbing lebih luas dan di bagian dasarnya terhampar padang rumput yang cukup luas dengan vegetasi perdu. Ada sebuah makam di tengah-tengah kawah Sumbing, dipercaya oleh orang lokal sebagai makam Ki Ageng Makukuhan. Siapakah Ki Ageng Makukuhan? Ki Ageng Makukuhan dipercaya sebagai penanam tembakau pertama di lereng Gunung Sumbing dan Sindoro. Beliau adalah murid dari Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus yang diperintahkan untuk melakukan syiar agama Islam di wilayah Kedu. Dia menyamar sebagai petani dan memberikan bibit tanaman kepada orang-orang desa di lereng pegunungan tersebut. Itulah bibit tembakau. Konon ceritanya, salah seorang penduduk di lereng gunung tersebut sakit. Lalu oleh Ki Ageng Makukuhan diobati. Kata Ki Ageng Makukuhan, iki tomboku, yang berarti ini obatku. Kata tomboku itulah yang saat ini dipercaya orang sebagai asal muasal dari kata tembakau. Tomboku, tembakau. Maka ada sebuah ritual untuk mengenang Ki Ageng Makukuhan. Namanya adalah ritual Among Tebal yang dilaksanakan beberapa hari sebelum melakukan penanaman bibit pertama tanaman tembakau. Berkunjung ke Gunung Sindoro dan Sumbing, entah itu mendaki hingga puncaknya atau live in di lereng pegunungannya, memberikan pengalaman baru bagi wisatawan.
dan memberikan hal positif juga bagi masyarakatnya karena roda perekonomian berjalan lancar. Dan sebagai pengelola wisata yang baik, kita harus memperhatikan zero waste dan 3R, reduce, reuse, recycle, untuk sustainable tourism, untuk wisata yang berkelanjutan. Demikian storytelling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, salam pariwisata, pesona Indonesia, wonderful.